Kita lanjut. Ui. Kayak map. Oke, silakan teman-teman. Halo. Makasih. Jadi total kita sudah punya 12 mobil sampai saat ini dipersiapkan untuk pelaksanaan penerapan VAR nanti. Dan kemarin hari Jumat sudah dikirimkan 3 mobil, Madura, Bali, dan Balikpapan. Nah, Madura hari Sabtu kemarin sebenarnya sudah di sini. Kemudian H-1 kita lakukan semuanya, pendekatan teknis semuanya, termasuk dengan hot broadcast yang ada di sini. Jadi teman-teman dari hot broadcast menyiapkan kamera yang ada, kemudian disosialisasikan, dicocokkan dengan kamera VAR. Total ada sekitar 11 kamera yang ada di sini. Dan ini menjadi kesempatan kedua setelah kemarin di pertandingan Bali lawan Persib Bandung. Kemudian di mobil VAR tadi, satu mobil itu berisi 6 monitor. Kemudian di dalamnya ada 3 orang yang nanti bertugas, satu wasit utama, asisten wasit, kemudian replay operator. Jadi itu saling berkomunikasi langsung. Kemudian ada lagi satu server yang nantinya itu yang merupakan pusat dari semua teknologinya, dan dari mobil tadi itu yang berkomunikasi langsung dengan apa yang ada di lapangan sejauh ini. Seperti itu teman-teman. Kapan VAR itu dipakai? Kalau VAR dipakai resmi di Liga 1 mulai kemarin, jadi sampai dengan 8 pertandingan sisa nantinya itu memakai VAR. Itu sebagai bagian dari persiapan dari kami nanti pada saat musim depan semua pertandingan memakai teknologi VAR. Tapi sebelum kemarin di Bali, sebelumnya sudah ada dicoba ketika di babak final EPA U20 di Solo. Dan kemarin di uji coba resmi hari ini yang kedua sampai dengan 6 pertandingan berikutnya. Setelah itu di musim depan kita akan memakai semua teknologi VAR ini di setiap pertandingan. Dan sampai dengan hari ini dari semua stadion yang dimiliki tim-tim Liga 1 baru 3 stadion yang nantinya VAR itu ditempatkan di dalam stadion, di ruang VAR secara khusus. Stadion Bali, Surabaya, dan Solo. Sisanya selama itu belum memungkinkan akan digunakan mobil VAR seperti ini. Dan total sampai hari ini kami memiliki 12 mobil VAR, satu diantaranya yang kita kirim ke Madura ini. Jadi mobil ini akan tetap di Madura sampai dengan selesai babak Champions League nantinya, karena kan masih bertanding tuh, entah nanti perebutan 1-2 atau yang 3-4. Jadi mobil tetap di sini, dan kami mohon kepada teman-teman semuanya, teman-teman supporter terutama ikut menjaga, karena mobil ini sangat penting sekali buat penerapan VAR kita di kompetisi Liga 1. Seperti itu. Mas, untuk wasit VAR itu sendiri ada berapa, Mas? Wasit VAR di tiap pertandingan itu ada 1 orang, dan memang backgroundnya juga wasit profesional, kemudian asisten wasit dan replay operator di dalam mobil ya. Dan mereka backgroundnya juga wasit yang pernah dan memimpin Liga 1, karena ketika dipercaya sebagai wasit VAR ada beberapa proses yang harus diikuti, seleksi, kemudian pelatihan. Bahkan kalau nggak salah ada 4 kali pelatihan dalam 6 bulan terakhir, dan mereka benar-benar mendapatkan lisensi dari FIFA dan Hawkeye ketika menjadi wasit VAR. Jadi tidak semua wasit bisa, karena kemarin dari seleksi sekian jumlah sekitar 30 sekian yang ikut, hanya sekitar 13-15 yang lolos dinyatakan sebagai wasit VAR utama. Checking VAR-nya itu saat terjadi apa di lapangan? Kenapa? Checking VAR-nya saat terjadi apa di lapangan? Pertama, VAR ini gol atau tidak gol, kemudian pelanggaran, kemudian kartu kuning atau tidak, dan mistaken identity kalau ada kesalahan.
Jadi kemarin kalau kita melihat kebetulan kemarin belum ada kejadian ya, tapi sebelumnya di ajang Piala Dunia itu sempat ada kejadian yang asisten wasit melihat itu offset, tapi wasit utama tetap membiarkan, menunggu dan kemudian terjadi gol. Setelah dilihat di kamera ternyata tidak gol. Jadi sampai segitunya. Satu lagi, sorry, tadi ada AVAR, wasit utama dan AVAR plus replay operator dalam satu mobil. Itu kita menggunakan memilih vendor yang sudah diakui oleh FIFA. Ketika penerapan, FIFA